Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Mungkin masih pada libur ya. Terima kasih udah tertarik dengan session saya ini. Eh, Pertama kali eh, saya memberikan session seperti ini, free. Ya, insya Allah kita akan lanjut setiap pekan sekali atau 2 kali ya. Kalau saya lagi longgar ya 2 kali setiap Selasa dan Jumat. Dan kali ini topiknya adalah Scrum Team yang efektif itu seperti apa? Ini akan banyak episode nanti ya. Setiap episode antara 30 sampai satu jam gitu. Jadi di sini nanti kita akan mulai dengan eh, pendahuluan dan sedikit teori dikit lah ya. Teori dikit gak apa-apa ya, teori dikit. Biasanya kalau teori itu orang agak gimana gitu ya. Ya, kita akan sedikit exercise. Jadi saya pengen tahu juga nih ya. Nanti ditaruh di sini jawabannya. Tim tim Anda sekarang berada di sprint atau iterasi berapa? Yang pakai Scrum mungkin ya tentu istilahnya pakai sprint ya. Mungkin kalau yang tidak pakai Scrum kita ambil istilahnya iterasi aja. Silahkan kalian menggunakan cara kerja apa aja, mungkin Scrum, mungkin Safe, atau mungkin Project Management, Product Management, apa aja. eh, Silakan tulis di sticky note. Sekarang tim Anda berada di sprint atau di iterasi berapa? Ya, dikira-kira aja. Seperti itu ya. Baik, silakan. Saya kasih waktu 1 menit pakai sticky note. Atau kalau tidak bekerja secara iterasi, boleh aja disebut. Ya, oke itu Pak Widi juga. Hmm. Ya, mungkin model lain, nggak harus Scrum, tapi apakah bekerja secara iterasi? Jadi iterasi ini kita kasih sedikit coret-coretan ya. Ada cirinya biasanya ada awalnya. Jadi katakan ini ada iterasi, jadi cirinya pasti ada di sini ada awal, lalu ada akhir gitu ya. Nah, biasanya kalau yang udah menerapkan Agile Framework ataupun Scrum ini biasanya ya kurang lebih lamanya 1 bulan. Nah, awal dan akhir terserah ya. Eh, Paling tidak ada event ya yang menandai apa itu eh, awal iteration itu bentuknya seperti apa, tanda akhir iteration itu seperti apa. Ya, kalau di Scrum bisa ditandai dengan misalkan sprint planning. Saya berusaha untuk mengakomodir semuanya ya, jadi nggak harus yang sudah menerapkan Scrum. Nah, paling tidak ada event ya seperti ini biasanya. Nah, kenapa kita harus melakukan literasi nanti ya, nanti. Jadi ini akan mm-mm.
Oh, metodenya Scrumfall di kantor saya belum pakai. Ya, pakai waterfall. Baik, kita yang lainnya. Yang lainnya mungkin kalau belum sempat ngisi atau masih mikir-mikir boleh ya nanti nyusul aja di sini langsung aja gitu ya. Oke, baik kita lanjut. Sebaiknya coba aja menurut Anda kira-kira sinonim Scrum itu apa ya kalau ada. Jadi ini Scrum itu kan apa ya terlalu ya jargon. Saya khawatir juga kurang familiar. Kemudian saya mencoba mikir, gimana ya supaya saya ingin menyampaikan tentang sesuatu tentang Scrum tanpa tanpa harus menyebut Scrum. Apakah kira-kira gitu ya? Baik, silakan pakai sticky note juga. Baik, cukup menarik. Hmm, ya, mungkin kalau framework kemudian Kanban, iteratif, kerangka lagi, mungkin orang tidak akan sempat ini ya eh, get it ya, sempat menangkap apa maksudnya gitu. Fleksibel, oke, saya taruh di tengah. Mungkin saya akan lebih memilih yang ini ya, kelihatan dengan dari yang kolaborasi ini ya, lebih cenderung di situ saya pikir ya. Jadi, nah ini, jadi eh, kalaupun gimana menurut pendapat Anda? Setuju nggak kalau misalkan sinonim dari Scrum itu adalah kolaborasi? Apakah selama ini mungkin ada yang berpendapat menganggap atau mendapatkan input atau pengajaran atau pelatihan yang lain bahwa yang selain dari kolaborasi atau misalkan kalau Anda tidak setuju ya mungkin seperti bukan kolaborasi ya kayaknya saya ketika melakukan Scrum itu kok kayaknya nggak nggak banyak kolaborasi tidak terjadi kolaborasi sama sekali gitu. Baik, gimana? Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan kalau saya sebut bahasa mudahnya Scrum itu adalah kolaborasi? Baik, kalau tidak ada yang berpendapat lain, hmm, saya kasih waktu 1 menit. Coba tuh ada pendapat lain dan yang lebih pas. Ada fase terjadi kolaborasi, ada juga tidak. Kadang-kadang kita perlu kolaborasi, kadang-kadang tidak perlu kolaborasi. Jadi akan ada pertanyaan seperti ini.
eh, kapan harus terjadi kolaborasi. Jadi kita selalu mencoba untuk melakukan istilahnya power question gitu ya. Jadi setuju, oke. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Kita katakan kita sedang mencoba masuk ke dalam suatu kolaborasi. Nah, menurut teman-teman apa nih manfaat kolaborasi? 1 menit. Silakan yang lewat Google Meet bisa send message, nanti akan saya bantu mengetikkan di Miro. Sudah pada sarapan daging kambing atau sapi pagi ini? Apa definisi kolaborasi? Mungkin bisa dibantu kali. Jadi saya ketik di sini apa definisi kolaborasi. Ya, biasanya kan kolaborasi itu antar antar orang gitu ya. Jadi pasti dia kayak membutuhkan eh, beberapa orang yang kerjasama gitu ya. Soalnya kalau dia cuma satu orang mungkin tidak perlu kolaborasi. Jadi ini yang simpel-simpel aja definisinya. Boleh bantu kalau mau ngisi. Memiliki tujuan yang sama. Memecahkan masalah yang tidak bisa diselesaikan secara individual. Jadi masalahnya cukup besar gitu dan tidak bisa
diselesaikan secara individual. Ya, oke ya. Silakan kalau nanti mau menambahkan, menyatukan kemandirian, menyelaraskan tujuan, ya kompak dan sesuai rule masing-masing. Ya, ini sudah advance ya jawabannya. Kalau kompak dan berbagai peran juga ini hampir ini sama ya. Transparansi, wah, menyatukan pikiran, menyatukan pikiran, kemandirian. Ya, sebagian besar udah dijawab. Jawab. Cool. Ini agak teori dikit ya, nggak apa-apa mungkin, tapi anu nggak terlalu eh, banyak gitu ya. Jadi tadi benar semua eh, apa itu kolaborasi, manfaat kolaborasi benar-benar semua. Cuma di dalam Agile, terutama Scrum, kolaborasi itu harus berdasarkan dengan trust ya, kepercayaan gitu ya, untuk meningkatkan transparansi. Tadi sudah ada jawabannya di sini ya, transparansi. Ini kayaknya siapa ini yang nulis? Wah, sudah advance ini. Ya sebentar aja tadi ya namanya. Cuma ingin banget tahu aja siapa yang nulis ya, cukup advance gitu. Jadi bisa membaca arah saya kemana gitu ya. Luar biasa. Banyak sekali topik ya tentang trust. Jadi nanti silakan explore. Nanti akan kita bahas secara mendalam lagi apa itu trust, apa itu transparansi. Eh, kita akan analogikan aja peristiwa COVID kemarin ya. Jadi eh, kita misalkan ke daerah yang public ya, space gitu ya, ke mall atau ke rumah sakit, ke kantor. Kemudian dicek atau di scan seperti ini. Nah, tergantung kita trust apa enggak itu dengan alatnya itu ya. Ya untuk memonitor itu ya. Kalau 36 berarti Anda bisa lewat gitu ya. Oh, apakah Anda juga trust dengan orang yang memeriksa Anda gitu. Itu juga kebalikannya dengan apakah pimpinan juga bisa menciptakan atau menumbuhkan trust gitu ya. Soalnya kita kalau sebagai leader lalu meng-hire tim, anggota tim, jadi kita harus kan sudah kita hire ya, mereka pasti juga smart people gitu ya, terutama di industri-industri yang inovatif, software development atau yang berbasis produk. Ya, kita hire mereka untuk bisa bekerja, ya bekerja. Pasti karena kepercayaan yang cukup tinggi sehingga kita membiarkan mereka bekerja. Jadi trust gitu ya. Nah, trust ini mutual ya. Hubungannya adalah timbal balik gitu ya, baik dari bawahan ke atasan atau atasan ke bawahan. Oh ya, ini tadi ada yang tentang ini ya, eh, kolaborasi. Ternyata kata Cambridge, kolaborasi adalah situasi di mana dua atau lebih bekerjasama untuk mencapai sesuatu. Mirip ya dengan Cambridge, ya, luar biasa. Nah, dengan trust ini, maka akan tercipta transparansi. Transparansi ini tercipta kalau misalkan dia eh, orang ya, orang bebas dan tidak khawatir dalam eh, berpendapat.
Ya ini memerlukan kualitas leadership tertentu ya. Jadi sehingga membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya itu nyaman gitu ya, nyaman. Biasanya indikasinya ya kalau misalkan kita sebagai leader itu juga di samping memanage tapi juga sebagai tempat curhat atau confide, berarti kita cukup berhasil dalam menciptakan trust gitu ya. Jadi atau kepercayaan dua arah ya, atau bahkan banyak arah, banyak arah. Jadi oke, baik kita lanjut. Sekarang apa manfaat transparansi? 1 menit. Silakan pakai sticky note. Untuk yang baru masuk Miro, kalau tidak tahu saya sekarang ada di mana, ya bisa saya share teman-teman ke slide saya atau bisa lihat di Google Meet. Tidak ada jawaban yang benar atau salah ya. Semuanya eh, tergantung konteks. Kolaborasi. Oh ya, tadi ada yang belum aku ketik yang dari yang tidak ingin saya sebut namanya. Sinergi gitu ya. Atau kalau mau saya sebut namanya boleh ya. Silakan aja di chatting di. Kalau lebih suka speak up, berbicara lewat Google Meet, silakan boleh. Tapi akan ikut terekam. Informasi awal, eh, manfaat transparansi adalah informasi awal sampai akhir tetap konsisten. Jadi ini ya, mungkin yang dimaksud adalah informasinya selalu tersampaikan apapun ya, gitu ya. Bukan masalahnya, mungkin bukan yang informasinya tetap gitu aja ya, tapi semua informasi bisa dilihat ya. Sebanyak apa tambahan atau apakah ada informasi yang bertambah atau informasi yang kurang. Ya, identifikasi masalah lebih awal, ya benar. Kalau tanpa transparansi, ya kita sulit untuk melakukan improvement ya.
Hasil jadi lebih baik, monitoring dan pengendalian resiko, monitoring and controlling berbasis transparansi, bagus sekali. Lalu agar tetap tepat dalam menentukan solusi. Baik, eh, nah ini semuanya benar ya, cuma ini agak diformulasikan sedikit dengan sedikit bumbu-bumbu ya, atau istilah dari terutama dari Scrum.org gitu ya. Jadi kasusnya masih sama gitu ya. Eh, Pakai COVID di sini. Jadi transparan kita ingin mengetahui ya semuanya yang terjadi gitu ya. Penelitian, kemudian juga sumber penelitian, hasil penelitian, semuanya harus transparan. Di sini disebutkan dengan mikroskop atau dengan lab-lab gitu ya, lab untuk mendeteksi masalah COVID, meneliti masalah COVID untuk mencari vaksin dan sebagainya. Nah, kalau tanpa transparansi, ya, kita tidak bisa melakukan inspeksi. Jadi transparan di sini lebih ke eh, benda ya, kata benda di sini ya. Objeknya adalah eh, benda gitu ya, yang bisa diamati, yang bisa diamati. Kemudian setelah itu kita periksa ya di sini. Nah, benda itu harus bisa diperiksa atau dicek ya. Nah, ini ada semacam dashboard atau eh, data gitu ya. Jadi ini bisa juga kita sebut dengan data gitu juga bisa disebut dengan data. Bisa dicek atau berupa analisa, basis apa? Pengambilan keputusan. Nah, kemudian adaptasi ini adalah action ya, actionnya yang akan berpengaruh kepada yang menggunakan produk kita atau kebijakan kita. Nah, di adaptasi di sini misalkan kalau di COVID ya ada kebijakan misalkan cuci tangan, ada menjaga menjaga jarak, kemudian vaksin dan sebagainya. Bisa jadi dalam ruang lingkup di lab sendiri pun juga misalkan dengan menciptakan obat yang baru atau vaksin yang baru bisa seperti itu. Baik, kita lanjut. Oh, sudah hampir 40 menit ya.
Nah, eh, kita memerlukan alat ya untuk kolaborasi. Jadi nggak bisa kita mengandalkan kolaborasi itu mengandalkan hanya perkataan ya. Jadi harus ada semacam media gitu ya. Media apa itu ya? Eh, kita memerlukan semacam media. Nah, kalau sekarang menggunakan apa? Kalau di pengalaman kalian di perusahaan kalian mungkin ya. Kita sebut juga media kolaborasi. Tidak bisa hanya mengandalkan ucapan gitu ya. Atau mungkin saya agak sedikit out of the box. Kita perlu yang disebut dengan dalil gitu ya. Sebagai bahan diskusi itu ya. Atau bukti. Spreadsheet, apalagi. Yang pakai Scrum mungkin. Jadi bisa aja semua artefak-artefak itu ya, dokumentasi, dokumen gitu ya, bisa seperti itu. Data, jadi ya spreadsheet, baik. Oh, waktunya sudah tinggal 10 menit. Oke. Eh, kita lanjut aja dulu ya. Notion, oke. Kalau eh, di Scrum, ada yang tahu? Product backlog, sprint backlog, increment. Lalu ada tambahan lagi product goal, ada lagi sprint goal. Kayak yang ini mungkin nggak terlalu ya. Trello bisa, Jira, mantap dah. Begitu kita ngomong Jira semuanya masuk gitu ya. Ya,
Ini sebenarnya adalah alat-alat untuk meningkatkan transparansi ya. Jadi ini eh, ya alat trans transparansi. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nah ini saya akan buka semua, gitu ya. Lalu silakan semuanya masing-masing membaca dari kiri ke kanan karena waktunya mepet. Banyak juga yang harus dibaca ya mulai. Silakan temukan hal-hal penting apa aja yang terjadi. Saya buka aja. Nah, nanti ada di sini yang di terakhir. Di sini nanti ada kesimpulan. Nanti kita cocokkan kesimpulannya sama apa enggak. Jadi silahkan semuanya masing-masing mulai kasusnya ya, mulai dari sehari. Jadi ini peristiwanya adalah sehari sebelum sprint review. Silakan nanti pakai langsung sticky note urut dari nomor satu sampai nomor nomor 6. Self organize langsung aja sendirian ya, langsung begitu sudah selesai dari eh, nomor nomor satu pindah ke nomor 2 sampai selesai. Baik, saya kasih waktu 5 menit. Jadi saya bacakan yang pertama ya. Ya, sehari sebelum sprint review di case-nya. Hari ini adalah hari sebelum sprint review besok, di mana besok Scrum Team, yakni Product Owner, Developers, dan Scrum Master, akan bertemu membicarakan hasil dari sprint saat ini bersama dengan para stakeholder. Lalu para developer eh, berdiskusi tentang pekerjaan yang sedang dilakukan dan juga melakukan rencana yang akan mereka lakukan untuk mencapai sprint goal. Jadi ini sehari sebelum sprint review ya. Tidak, tentu saja hal ini tidak harus sehari sebelum sprint review. Jadi beberapa hari sebelum sprint review, para product owner bisa melakukan pertemuan dengan developers atau mungkin dengan stakeholder. Ya, tidak harus di sprint review. Cuma karena ini mungkin cukup
ad hoc gitu ya. Jadi product owner yang berbicara dengan developer itu bisa kapan aja sebenarnya gitu ya. Di sini product owner bergabung dengan para developer karena memang di samping tidak ingin tertinggal dengan kabar development, dia juga ingin tahu apakah para developer memerlukan bantuannya gitu ya. Ya waktunya bisa sebelum atau setelah daily scrum ya. Nah, untuk kasus ini adalah setelah daily scrum, product owner meminta bila tim eh, bisa tinggal sebentar untuk berdiskusi tentang beberapa pertanyaan gitu. Tapi ternyata ada dua developer yang pergi gitu ya dia pergi tidak bisa ikut diskusi ya tidak bisa ikut diskusi nggak masalah gitu ya. Kemudian salah satu developer bilang, oke, sprint backlog kita tanpa bagus ya gitu. Kita telah lakukan implementasi semua fitur-fitur di sprint backlog. Jadi sebuah Scrum team itu cukup efektif kalau memang perencanaannya tas-tas yang direncanakan itu bisa selesai atau pekerjaannya, tapi tidak harus selesai ya. Tapi kalau misalkan dia selesai bagus dan termasuk juga eh, tes-tes akhirnya. Jadi termasuk melakukan tesnya itu juga dilakukan, gitu ya. Itu yang poin penting yang ada di sini. Eh, Tidak hanya tes sebenarnya, nanti kita akan bahas apa itu tentang definition of done yang lebih lengkap. Nah, sprint goal kita kan dia ini produk owner-nya bilang sprint goal kita akan implementasi registrasi baru untuk user yang baru ya, gitu. Apakah bisa diintegrasikan besok gitu ya? Ya di sini ternyata eh, developernya bilang ya bisa. Dan sekarang udah dites, dimasukkan ke dalam staging environment atau test environment dan tampaknya lancar gitu ya. Ya. Jadi semuanya harus semua fitur harus sudah ready untuk dites. Gitu. Nah ternyata di sini ada tambahan pekerjaan yang diciptakan oleh developer sendiri tanpa eh, persetujuan product owner ya. Tapi itu tidak masalah ya. Asalkan itu apa pengambilan keputusan oleh developer itu tidak mempengaruhi sprint goal atau product backlog item yang sudah ditentukan oleh product owner. Gitu ya. Biasanya ini masalah yang teknikal ya, teknikal. Jadi tidak masalah. Kalau masalah berkaitan dengan masalah bisnis itu harus konsultasi dengan product owner. Coba untuk hal-hal yang teknikal kita masukkan juga ke dalam produk backlog seperti arsitektur dan eh, sebagainya agar ada transparansi ya bahwa di sisi bisnis tapi pakai bahasanya bahasa bisnis saja, jangan bahasa yang terlalu teknis agar semua orang paham. Jadi untuk masalah transparansi aja. Lalu juga misalkan di dalam sprint ini ada tambahan pekerjaan baru. Nah, lebih baik segera eh, untung tim ini bisa ya, tim ini bisa menyelesaikannya. Dan untung di awal-awal udah dibicarakan. Tadi kan ada yang agar transparansi berguna agar segera mendefinisikan masalah di awal ya, sehingga tidak banyak rework. Ini juga sangat baik, walaupun itu mungkin akan menambah pekerjaan baru, tapi tidak masalah itu ya. Kebetulan di sini ternyata developernya juga mampu. Oke. Nah, sekarang eh, mungkin banyak yang mendengar ya, mungkin masih bingung. Ternyata waktunya banyak juga ini. Jadi ini ada kesalahan teknis juga. Jadi kalau misalkan sebelum kita akhiri ya, summary-nya seperti ini. Mungkin ini bisa buat oleh nanti ya di kantor. Silahkan di foto, di screenshot ya.
Scrum Team self-manage untuk mengatur pertemuan antara product owner dan developers. Scrum Team berkolaborasi di dalam sebuah sprint untuk satu tujuan, yaitu mencapai sprint goal. Scrum Team self-manage untuk menentukan siapa yang hadir di dalam sebuah Scrum event. Developer melakukan pekerjaannya secara profesional, mengutamakan kualitas dan meminimalkan rework. Lalu Scrum Team self-manage dalam menghadapi perubahan pekerjaan. Perubahan didiskusikan seawal mungkin. Kemudian developers dapat menambah item pada produk backlog dalam ruang lingkup kapasitasnya. Tentu mungkin yang kalau bisnis tidak ya. Kemudian menunjukkan preview hasil pekerjaan kepada user untuk mendapatkan feedback. Itu tidak harus saat di sprint review saja ya. Kalau misalkan developer juga memiliki kemampuan bisnis ya nggak apa-apa dia memberikan feedback atau menambahkan produk harus izin dulu kepada product owner. Baik, itu aja. Nah ini untuk yang recordingnya kayaknya akan saya stop. Terima kasih. Mungkin ya kita akan berjumpa lagi di hari Jumat. Kemudian dari ini nanti masih bisa dilihat ya Mairo-nya kalau mau dilihat di review kembali. Terima kasih. Saya tutup dulu recordingnya.